Hai, kembali lagi dengan Aul di sini. Kali ini kita akan lanjutin perencanaan awal kita ke tahap perhitungan data titik A, titik B, titik C guna untuk mendapatkan klasifikasi medan dari gambar perencanaan geometrik kita. Teman-teman harus sediakan kayak alat tulis, pensil, pena, dan penggaris. Selanjutnya kita harus kembali melihat kontur kita kemarin, kertas gambar yang dikasih sama dosen atau asisten. Nah, kemarin kita kan udah bikin yang namanya as. As tuh garis acuan kita menggambar, yang garis yang di tengah itu adalah garis as, dimana perencanaan kita itu kita kasih yang namanya di sini namanya titik A dan yang di sini namanya titik B sebagai akhir dari perencanaan kita. Setelah itu, step selanjutnya yaitu membuat yang namanya trase, dimana trase itu kalau yang versi Aul bikin 50 meter, kalau di skalain ke gambar itu bikin 1 cm tegak lurus ke sini, 1 cm tegak lurus ke sini. Jadi panjang dari titik ini ke sini itu adalah 2 cm. Kemudian di poin ini P ini point intersection 1, dimana ini adalah tikungan pertama. Nah, bikin juga tegak lurus garis di sini. Di point intersection 2 juga begitu, point intersection ketiga juga begitu, di titik B sendiri juga begitu. Setelah itu tarik garis, hubungkan garis di stationing A ke point intersection, begitu selanjutnya sehingga akan terbentuk garis 3 ini, dimana garis 3 inilah yang disebut dengan trase. Dan selanjutnya kita harus bikin stationing. Nah, stationing sendiri jarak dari A ke stationing, dimana A itu stationing 0,0, bikin 0-nya 3, ke stationing 0,50, jarak dari sini ke sini juga 2 cm, diambil tegak lurus gitu ya cara ngambilnya. Kemarin lihat video sebelumnya, diambil tegak lurus 2 cm 2 cm. Setelah itu dikasih nama stationing 0, stationing 0, 50, stationing 0, 100, 150 sampai ke titik stationing di titik B. Oke, selanjutnya teman-teman kasih nama. Jadi di stationing 0 tambah 000 dikasih nama, ini A, ini B, ini C. Jadi titik ini dikasih nama semuanya A, B, C, A, B, C. Oke, dikasih dulu semua stationing itu nama A, B, C, A, B, C. Kalau sudah, kita beralih saja ke kontur yang ada di gambar A1. Baiklah, di sini teman-teman bisa lihat ya. STA 0 tambah 00 itu berada di luar kontur. Jadi kita anggap saja konturnya 21. Sebenarnya ini bisa jadi 20, berapa gitu kan, tapi itulah, kadang kita punya asisten, kita bisa diskusi sama asisten. Kalau misalnya di luar kontur berapa nilainya, bisa ditanyakan langsung ke asistennya masing-masing ya, atau tanya ke dosen. Oke, selanjutnya di sini ada namanya STA 0 tambah 050. Kalau kita bikin A ya, sini A, ini B, ini C. Nah, kenapa di sini kok bisa 21, 22, 23, 24, 25? Karena di keterangan kontur aslinya dibikin tuh jaraknya per 5 itu. Ini 30, ini 25. Artinya kontur ini 29 kan. 28, 27, 26, 25. Artinya kontur yang di sini 24, 23, 22. 21. Di sini teman-teman bisa lihat kalau A itu berada di sini di kontur 21 dan kontur 22. Kita pakai roll juga boleh. Kita lihat berapa sih jarak dari sini ke sini. Kalau kita lihat dari titik A ini ke titik 22 jaraknya itu sampai 4 cm ya. 2 sini 4 cm. Jadi kita bisa asumsikan, juga bisa pakai rumus kontur terdekat ditambah kontur terjauh bagi 2.
Jadi ketika menghitung titik ABC ini butuh diskusi sama asisten dan dosen. Oke, kita bikin di sini. Yang pertama tadi STA 0 ditambah 000, dimana A 21, B 21, C 21. Bikin di buram. STA 0 ditambah 050, A nya, kalau teman-teman lihat di sini, kalau dari rentang ini ke sini, tengahnya di sini, artinya ini 21,5, ya kan? 21,5. Kita rentang tadi kan dari sudut sini ke sini itu ada kurang lebih 4 cm. Artinya di sini itu dapatnya nanti 21,5. Tetapi A itu beradanya di sini, di antara 21,5 di sini. Jadi kita bikin 21,32 misalnya. Kemudian si B itu dari sini ke sini, ke kontur ini juga 3,8an. 3,8, cari tengahnya di mana? Di sini. Juga nggak masuk dia ke setengah kan? Setengahnya di sini. Titik B itu di sini. Oke, kita bikin juga, karena yang si B lebih dekat ke 21, artinya dia lebih ini lebih jauh, artinya ini 21,29. kemudian si C sama dengan si C lebih dekat dia ke 21. Oke, kita bikin aja misalnya 21,20. Apakah ini 20? Misalnya ini 20. Nah, titik ABC ini memang harus berasumsi ini kira-kira ini jarak dari sini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa gitu. Jadi akan banyak ketidakakuratan di sini. Jadi kalau misalnya ada cara yang akurat bisa komen di bawah ya. Oke, kita masuk ke STA berikutnya. STA 0 tambah 100, bikin A, B, C. Oke, di STA 100 ini dia juga diapit oleh kontur 21 dan 22. Tapi di sini lebih dekatnya ke 22 ya. Si B juga si C apalagi hampir dekat sekali. Jadi A yang di STA 100 lebih besar konturnya. Kita bikin di sini 21,80, B 21,46, dan si C lebih dekat banget ya. Kita bikin 21,90. Oke, ya komen di bawah kalau ada cara yang lain, karena Aci dulu ngitung titik ABC itu seperti ini. Ini sangatlah diragukan sepertinya. Tapi teman-teman bisa jadikan referensi ya. Terus kita lanjutin, kita mau bikin STA 0 tambah 150, A, B, C. STA 150 teman-teman bisa lihat sini A, ini B, ini C. Nah, di A itu letaknya di kontur 2324. Nah, 2324, jarak dari 2324 itu gak pula 1 cm. Dia juga tidak pula di tengah letaknya, artinya dia nggak mungkin 23,5. Nah, kita pasang roll. Teman-teman bisa bikin misalnya 23,3 atau 23,4. Jadi kita bikin sini 23,4. Kemudian si B ini dia
hampir letaknya di tengah ya, di antara ini. Dia pas kali deh. Rasanya jarak dari titik ini ke sini sama ke sini tuh sama gitu. Ini 23,50. Untuk titik C dia menyentuh kontur tepat. Jadi bikin 2, 4. Begitu selanjutnya sampai di STA, nanti bikin terus sampai STA di 0, berapa gitu dalam kurung si B. Ini yang STA 0 tambah 00 dalam kurung si A. Oke, bikin terus sampai STA nya di B, di akhir perencanaan. Oke, selanjutnya kita hitung klasifikasi medan. Klasifikasi medan, rumusnya E sama dengan A dikurang B ditambah A dikurang C bagi 50 kali 100. Nah, jadi gambarnya nanti kita akan gunain CAD, tapi kita bikin manual dulu. Bikin garis datar 2 cm 2 cm. Oke. Oke, jadi ini garis A itu B, C. Kalau dipotong melintang, nanti bikin standarnya. Kalau 21 itu misalnya 2 cm itu adalah 20, artinya 21 itu lebih sedikit. Nah, bikin garis 2. Jadi bikin aja atau tanya ke asistennya. Oke. Ini diperbaiki dulu karena kertasnya. Nah, ini 21, ini 21, ini 21. Oke. Tanya berapa, misal satu itu mewakili 1 cm. Kalau ini kan 2 cm, 1 bikin sini tinggi dari sini ke sini 2,1 cm gitu. Diket nanti kita bikin, tapi kita cari dulu E nya di sini. Jadi E sama dengan, kita masukin nih, nah ini 21 dikurang 21 ditambah 21 dikurang 21 per 50 dikali 100%. Nah, jadi 0 ya nilainya, klasifikasi medannya. Untuk yang STA 0 ditambah 000 A. Selanjutnya kita bikin STA 0 tambah 0,50. Nah, masih sama, bikin garis ini panjangnya 2 cm 2 cm, jadi panjangnya 4 cm gitu. Bikin A, B, C, C. Teman-teman bisa lihat di sini ada 21,32, 21,29, 21,20. Nah, bikin 21,32, 21,3 bikin. Pakai rollnya bikin di situ 21,3 cm, 21,29 ini ya, 21,2 bikin tuh 21,2 nih, 21,2 seharusnya begitu ya, 21,1. Pokoknya seperti itu. Nanti dikasih garis nanti bentuknya nanti akan miring ya, karena ini 21,32, ini 21,29, ini 21,20. Ini datanya, ini bentuk penampangnya. Ini sebenarnya datar nih, kayak pakai roll. Jadi teman-teman pakai roll. Ini juga dibikin, kalau ini misalnya 21,32, bikin di roll tuh benar-benar 2 cm 2. Ini 21,29, 21,20. Jadi nampaknya miring nanti. Kalau aja kan nggak pas-pas bikinnya.
Oke, kita bikin lagi sama dengan di sini ada 21,32 dikurang 21,29. Nah, ditambah 21,29 dikurang 21,20, terus diperin 50. Nanti hasilnya dikali 100 karena terlalu ke pojok ya. Ayo dicari ini berapa nih. 0 tambah 0,50 itu A nya 21,32. 21,32 dikurang 21,29. 32 kurang 29 dapatnya 0,03. 21,29 dikurang 21,20 dapatnya 0,09. Penghubungnya tadi tambah ya. Jadi 0,03 ditambah 0,09. Nah, dapatnya 0,12 dibagi 50 ya. Dapatnya 0,024 kali 100% dapatnya 0,24. Jadi inilah nilai untuk E di stationing 0,50. Ini E di stationing 0,0 atau di titik A. Terus bikin selanjutnya di STA 0 tambah 100, begitu juga bikin gambar penampangnya dulu, terus bikin E nya. Begitu selanjutnya untuk mendapatkan nilai dari E. Lalu bikin juga RSTA 150, STA 200, STA 250, nanti dapat nilai E semuanya. Dapat nilai E. Bikin klasifikasi medannya sampai TA di titik B. Panjang banget ya, jadi teman-teman harus hitung dengan cermat berapa STA yang berada di titik sampai ke STA yang ada di titik B, hitung nilai E nya. Nah, di B juga sama, bisa teman-teman lihat di sini. Kalau di titik B itu nggak ada kontur lagi, sedangkan kontur terakhir di sini ini hasilnya 45 nih. 45. Jadi bikin aja 45 dikurang 45 ditambah 45 dikurang 45, jadi dapatnya 0% nanti. Nah, setelah itu ternyata jumlah stationing nih dari titik A sama BAC itu ada jumlah stationingnya 39 stationing. Jadi cari sigma dari E nya, jumlahin yang persen tadi, jumlahin 0 ditambah 0,24 ditambah 0,15 sampai stationing di titik B, jumlahin, nanti dapatlah nilainya nanti 89,04 dibagi dengan jumlah stationingnya. Ternyata ada 39 stationing dari titik A ke titik B punya Aul ya, dan ketika dibagi dapatnya 2,30%. Nah, kita lihat di tabel yang ada di halaman 11 ya. Kita buka dulu tabel halaman 11. Ini ada halaman 11 di sini. Di sini diklasifikasi medan dan besar kemiringan lereng melintang. Aul tadi adalah 2, berapa tadi? Udah lupa lagi. Nilai E Aul kan 2,30%. Kita lihat di tabel halaman 11. Kalau 2,30 itu adanya di antara 0 sampai 9,9%. Artinya golongan medan Aul itu adalah datar. Kalau misalnya nilainya itu lebih, artinya misalnya nilai klasifikasi medan teman-teman itu 11, artinya di bukit. Kalau 26, 27 artinya di gunung klasifikasi medannya. Nah, sampai ini aja dulu videonya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan kalau ada cara yang lebih baik, teman-teman pernah tahu cara ngitung titik ABC dan cara menghitung klasifikasi medannya, bisa komen juga di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.